Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mahya Sabilillah, Irfan Afandi, dan Dita Marcella Saragi. Nah, adapun di sini akan ada 5 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, peran penting pemimpin dalam masyarakat. Yang ketiga, konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Yang keempat, struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Dan yang kelima, contoh kasus konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Peran penting pemimpin dalam masyarakat. Sosok pemimpin yang mampu memajukan masyarakat sangat diperlukan oleh suatu daerah ataupun negara. Pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Pemimpin yang membawa suatu perubahan bangsa yang lebih maju. Kebijakan, program, visi misi yang jelas dari seorang pemimpin di suatu negara sangat penting dalam memajukan masyarakatnya. Pola pikir masyarakat paguyuban, kurangnya fasilitas-fasilitas yang memadai serta prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus diutamakan dalam membina dan membangun masyarakat yang lebih maju. Suatu masyarakat yang sangat membutuhkan seorang pemimpin, maka seorang pemimpin harus paham akan realitas masyarakatnya. Realitas masyarakat dalam segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan, kesejahteraan, keadilan, serta kemajuan pembangunan di kehidupan masyarakat desanya. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Di sini kami akan membahas 5 konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial. Melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kecenderungan pemikiran dari definisi-definisi di atas sangat berpengaruh di dalam mengarahkan perhatian terhadap pentingnya struktur kelompok. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh satu arah, mengingatkan bahwa pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka, biasanya ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik dan interaksi dari dalam situasi kepemimpinannya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya. Dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelola manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melakukan pemaksaan langsung. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. Yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk
pemimpin dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu struktur kepemimpinan? Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan dengan pemilik atau pemimpin. Struktur kepemimpinan sangat diperlukan agar memperjelas alur hubungan kinerja dalam masyarakat. Berikut kami mengambil 2 contoh struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. 2 di antaranya yaitu struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh dan struktur kepemimpinan masyarakat pedesaan di Jawa. Yang pertama, kami akan membahas struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh. Struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh, tatkala Aceh masih diperintah seorang sultan, terdapat urutan kesatuan teritorial Aceh dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh. Yang pertama, gampong atau desa. Gampong terdiri atas beberapa pejabat. Pertama adalah kusyik atau kepala gampong. Jabatan ini bersifat turun-temurun oleh Ule Balang. Ia dapat dipecat oleh Ule Balang dan Keusik berkewajiban untuk yang pertama, menjaga ketertiban, keamanan, dan adat gampong. Yang kedua, memakmurkan gampong. Dan yang terakhir, memberi keadilan dalam perselisihan warga. Selain Kusyik, ada juga yaitu Teungku. Pejabat ini bertindak selaku kepala agama dalam gampong. Ia dipilih dan dijabat oleh setiap orang yang paham agama Islam. Yang kedua yaitu Mukim atau kumpulan desa. Mukim adalah suatu gabungan dari gampong-gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama. Kepala Mukim disebut Imum. Imum mulanya pemimpin masjid dan berarti pemimpin urusan agama. Lambat laun ia punya kekuasaan duniawi dalam pemerintahan karena diangkat oleh Ule Balang. Selanjutnya, Ule Balang dan Sago atau kumpulan Mukim. Ule Balang dan Sago sama-sama kumpulan beberapa Mukim. Namun bedanya adalah Ule Balang merupakan gabungan dari mukim-mukim. Kepala beberapa mukim disebut Ule Balang dan memegang jabatan secara turun-temurun dan bersifat otonom. Sedangkan daerah Sago lebih luas dari Ule Balang. Kepala Sago disebut Panglima. Panglima merupakan penasehat sultan. Dulu di Aceh dikenal 3 buah sago, yaitu Sagi 22 atau 22 mukim, Sagi 25 atau 25 mukim, dan Sagi 26 atau 26 mukim. Dan yang terakhir, daerah Sultan. Daerah Sultan merasuki daerah Ule Balang dan daerah Panglima Sago. Bedanya, daerah Ule Balang ini lebih bersifat otonom dan daerah Panglima Sago ini merupakan daerah yang berada langsung di bawah Sultan. Daerah-daerah Sultan yang tetap adalah sesuai dengan batas-batas daerah Aceh sekarang. Yang kedua, struktur kepemimpinan masyarakat pedesaan di Jawa. Kedatangan bangsa Eropa di Jawa menyebabkan bertemunya 2 kebudayaan yang berbeda, yaitu kebudayaan Timur dan Barat yang mempunyai struktur sosial yang berbeda. Akibat pertemuan 2 bangsa itu, kebudayaan Jawa terkena pengaruh kebudayaan Barat yang sangat besar. Di sini orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda, mengembangkan beberapa pikiran penting sebagai penakluk. Mereka merasa memiliki hak feodal atas tanah, dengan demikian atas pajak, serta hak pemecahan masalah-masalah pengendalian politik dan ekonomi terbaik dan termurah.
Mereka menggunakan perantara-perantara ahli, yaitu pemimpin-pemimpin tingkat tinggi pribumi dan petani-petani Cina yang membayar pajak kepada Belanda. Berikut kerangka pemikiran teoritis mengenai struktur kepemimpinan masyarakat pedesaan di Jawa, yaitu yang pertama, kerangka pemikiran Jondronegoro. 3 penemuan dari beberapa penemuan yang dikemukakan oleh Jondronegoro dalam disertasinya akan dipergunakan sebagai kerangka pemikiran teoritis dalam analisa, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengendornya nepotisme. Mengendornya nepotisme adalah mengendornya ikatan atau hubungan kekeluargaan diganti dengan hubungan kenalan, tetangga dekat, dan lain-lain. Praktek nepotisme yang ditinjau dalam tulisan ini terutama pada kepemimpinan desa, tepatnya dalam pemerintahan desa. Kerangka pemikiran teoritis menurut Jondronegoro yang kedua yaitu hubungan poliadik. Yang dimaksudkan dengan hubungan poliadik adalah hubungan yang mencakup sejumlah pelaku sosial dengan berbagai kepentingan masing-masing yang dipertemukan dan diperjuangkan. Kerangka teoritis menurut Jondronegoro yang terakhir yaitu daya hidup sodality. Daya hidup sodality merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang berdaya hidup, di mana kesatuan masyarakat terkecil ini tanpa ada hubungan kekeluargaan sebagai ciri khas, tetapi hubungan kepentingan yang ada dan tanpa menghapus hubungan primer. Struktur kepemimpinan masyarakat pedesaan di Jawa yang kedua yaitu kerangka pemikiran Etzioni. Etzioni mengemukakan pemikirannya dengan meninjau jenis kekuasaan yang diterapkan dan keterlibatan peserta dalam suatu masyarakat dalam bentuk tipologi. Terdapat tipe-tipe yang kongruen, yaitu tipe 1, 5, dan 9, dengan penerapan dan keterlibatan peserta yang berbeda, yaitu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe 1, paksaan menarik diri. Maksudnya adalah di mana jenis kekuasaan yang diterapkan adalah kekuasaan paksaan dan dengan keterlibatan peserta yang menarik diri. Misalnya, pada penerapan tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda, kekuasaan paksaan yang diterapkan menyebabkan petani sebagai peserta dalam keterlibatannya menarik diri. Kerangka pemikiran Etzioni yang kedua yaitu tipe 5, imbalan pamrih. Maksudnya adalah, pada tipe ini, jenis kekuasaan yang diterapkan adalah dengan imbalan dan keterlibatan peserta adalah karena pamrih. Hal ini dapat kita jumpai dalam perusahaan-perusahaan di mana kekuasaan yang dijalankan adalah kekuasaan imbalan dengan keterlibatan pamrih. Di sini peserta tidak mau bekerja apabila tidak dibayar atau diberi upah. Kerangka pemikiran Etzioni yang terakhir yaitu tipe 9, normatif moral. Maksudnya adalah, dalam tipe ini jenis kekuasaan yang diterapkan adalah dengan normatif dan keterlibatan peserta adalah dengan moral. Misalnya, dalam kegiatan gotong royong di mana kekuasaan normatif dan keterlibatan yang berdasarkan moral. Contoh lain adalah pada organisasi-organisasi keagamaan. Baiklah, di sini kami akan mencoba memaparkan satu contoh kasus. Jondronegoro dalam penelitiannya di Desa Kendal, Jateng, dan di Desa Cibadak, Jawa Barat pada tahun 1974 sampai 1975 menemukan adanya pengendoran nepotisme di kalangan pemimpin desa. Penemuan ini dicoba untuk diuji dengan kenyataan-kenyataan yang ada di daerah lain di Jawa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Satya Wacana, Cipto Herjianto dan Prijono 1983, 38 sampai 39 adalah sebagai berikut. Lurah sebagai pemimpin formal dalam tugasnya secara hierarki
lebih giat dalam merealisasikan program-program yang diinstruksikan dari atas, dan sebagai pemimpin informal, ia harus lebih banyak mengembangkan inisiatifnya sendiri untuk memajukan desa yang dipimpinnya. Antara lain dalam hal pendirian madrasah dan perbaikan masjid. Untuk mempermudah pelaksanaan inisiatif tersebut, seringkali lurah memanfaatkan hubungan perkerabatan di antara pamong desa. Sebagai contoh, terlihat pada desa Boyolayar yang menunjukkan hubungan perkerabatan antara pamong desa, di mana pada mulanya carik desa ini adalah menantu lurah secara kawin dengan anak perempuan lurah. Kemudian pada suatu saat istri cantik meninggal. Hal ini mengakibatkan hubungan perkerabatan antara carik dan lurah terputus. Akan tetapi, kemudian agar supaya perhubungan perkerabatan itu dihidupkan lagi atas inisiatif lurah, carik dikawinkan dengan cucu lurah. Analisis kasus. Pada dasarnya, nepotisme sangat tidak disarankan dalam konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Selain menghilangkan rasa keadilan, nepotisme juga membuat diskriminasi antar masyarakat serta kesalahan pahaman juga bisa terjadi. Sebaiknya, dalam mengatur struktur kepemimpinan harus sesuai dengan kemampuan setiap masyarakat tanpa memperdulikan berasal dari latar belakang apa masyarakat tersebut. Hal itu tentunya bisa menjalin hubungan antar masyarakat menjadi harmonis. Bukan berarti juga masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan tidak bisa masuk dalam struktur kepemimpinan. Namun, ia harus bersaing secara sehat dengan masyarakat yang memiliki kemampuan. Kesimpulan, seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Kajian tentang kepemimpinan ini tetap menarik untuk didiskusikan karena persoalan ini tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia. Bagi kaum muda, persoalan kepemimpinan juga patut menjadi perhatian karena serius karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa, dan di pundaknya harapan kemajuan bangsa ini digantungkan. Ini merupakan posisi strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kerangka Condronegoro dan Etzioni yang diterapkan pada struktur masyarakat dan kepemimpinan di Jawa, maka dapat disimpulkan bahwa nepotisme mengendor hanya di beberapa tempat atau desa di Jawa, tetapi di desa lain di Jawa masih tetap dipertahankan. Adanya gejala bahwa kelompok masyarakat yang paling lemah di pedesaan disingkirkan dari kelompok kerja sama desa. Daya hidup solidati masih dapat ditemukan di tingkat desa. Tipe kongruen untuk pedesaan Jawa adalah tipe nepotisme setia, yang dapat ditemukan pada desa-desa tertentu. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil diskusi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.